Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung mau pilih resep donat yang mana, karena di beberapa video saya resepnya berbeda-beda. Ini tujuannya untuk memudahkan teman-teman. Jika teman-teman mau buat donat, bisa sesuaikan resepnya dengan bahan-bahan yang teman-teman punya. Jadi tidak usah bingung ya teman-teman, semuanya saya recommended banget karena hasilnya itu semuanya bagus. Hasil donatnya empuk, lembut, dan tahan beberapa hari di suhu ruang. Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan mau donat padat atau donat yang gembos. Dan kali ini saya buat resep ingin hasil donatnya empuk, lembut, dan seratnya sedikit padat. Oke, tonton terus videonya ya. 450 gram tepung protein tinggi, kemudian saya campur dengan 150 gram tepung protein sedang, 75 gram gula pasir, kemudian ini 60 gram susu bubuk, 9 gram ragi instan, 3 gram bread improper. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Masukkan 3 kuning telur dan saya tambahkan 1 telur utuh. Ini tujuannya supaya hasil donatnya lebih kokoh. Kemudian ini kita aduk. Dengan resep ini saya ingin menghasilkan donat yang empuk, lembut, tapi serat dalamnya sedikit agak kokoh ya teman-teman, atau seratnya agak padat. Jadi donatnya tidak yang terlalu gembos gitu ya. Nah, setelah kita aduk, kemudian masukkan air sebanyak 290 sampai 300 ml ya teman-teman. Ini disesuaikan ya dengan daya serapnya tepung dan disesuaikan juga dengan besar kecilnya telur. Kemudian disesuaikan juga dengan jumlah telur yang kita gunakan. Biasanya tepung itu berbeda-beda ya teman-teman kelembabannya. Ada yang banyak menyerap air dan juga ada yang sedikit menyerap air. Oke, ini airnya kita masukkan perlahan ya, supaya kita bisa mengontrol cairannya, supaya tidak kelembekan. Jika sudah semuanya tercampur rata, kemudian ini kita mixer, atau teman-teman jika tidak ada mixer, ulangi ini dengan tangan hingga setengah kalis ya. Nah, kemudian setelah setengah kalis, masukkan 75 gram butter. Jika teman-teman tidak ada butter, boleh ganti mentega atau margarin. Tapi kalau rasanya mau lebih enak, gunakan butter ya teman-teman. Kemudian masukkan 9 gram garam. Dan ini rahasianya teman-teman, supaya serat adonan itu atau serat donatnya lebih padat, tapi dia lembut. Nah, ini saya gunakan seujung sendok SP ya teman-teman, atau emulsifier ya. Kalau merek boleh apa saja ya teman-teman. Boleh gunakan TBM, Ovalet, dan ini saya gunakan dari merek Anchor atau Anchor ya, kalau di tulisannya begitu ya teman-teman. Saya juga belum paham ini Anchor atau Anchor dibacanya. Oke nih teman-teman, saya balik dulu adonannya untuk memixer bagian bawah. Jadi saya sudah biasa, saya balik adonan ke atas, kemudian dimixer kembali hingga kalis. Nah, ini setelah kalis, kemudian ini kita langsung pindahkan ke alas. Ini akan saya diamkan dulu selama 20 menit. Tujuannya supaya adonannya lebih elastis ya. Kita tutup adonan. Teman-teman boleh gunakan tutup apa saja ya, bisa kain atau plastik, dan ini saya gunakan baskomnya sendiri. Kemudian setelah 20 menit langsung aja kita timbang. Ini saya timbang seberat 20 gram. Teman-teman jika ingin buat donat yang ukuran lebih besar, bisa timbang seberat 35 gram atau 40 gram ya. Itu untuk ukuran dus yang 27 kali 18 ya teman-teman. Dan ini saya buat 20 gram untuk ukuran dus 19,5 kali 13. Dusnya mini ya teman-teman, tapi nanti donatnya besar-besar. Dan ini jika dimasukkan ke dusnya itu memang sesak banget ya teman-teman, memang kebesaran.
Tapi saya lebih percaya diri aja ya teman-teman. Karena tentunya pelanggan itu lebih senang donatnya besar-besar ya teman-teman. Oke, ini kita rounding adonan. Ini harus dikempeskan dulu ya teman-teman supaya mengurangi udara yang tersisa di dalam ya. Jadi kita kempeskan dulu, kemudian ini kita lipat-lipat aja ke bagian tengah. Nah, kemudian ini kita rounding seperti ini untuk menghaluskan bawahnya ya. Jika bawahnya masih terbuka, nah ini seperti ini, teman-teman bisa dicubit saja hingga terkunci rapat. Nah, seperti ini ya. Oke, ini akan saya susun di wadah. Jika sudah semua, ini saya akan tutup dulu. Saya akan diamkan selama 20 menit. Ini tujuannya supaya adonan lebih elastis atau lebih mudah untuk dibentuk ya. Jadi ketika dipipihkan itu dia tidak akan mudah kembali ke bentuk semula. Jadi akan memudahkan untuk kita membentuknya atau melubanginya ya. Nah, jika ada gelembung di pinggir-pinggir, teman-teman bisa pencet ya atau pecahkan. Karena ini jika tidak dipecahkan ya pada saat nanti digoreng akan membentuk gelembung-gelembung pada donatnya ya. Jadi dalamnya tuh bisa kopong gitu ya teman-teman. Nah, bisa ratakan kembali atau teman-teman bisa gunakan rolling pin untuk meratakan adonannya ya, supaya meminimalis gelembung udara di dalam ya. Nah, seperti ini bisa dipencet atau dipecahkan ya. Ini videonya sedikit panjang ya teman-teman, karena saya akan jelaskan dengan detail dan semoga dapat membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam proses membuat donat. Nah, ini jika ada gelembung di sekelilingnya dipencet aja semuanya, tidak masalah ya teman-teman. Kemudian nanti kita bisa rapihkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, lalu lubangi adonan, bisa gunakan cetakan atau squid ataupun manual pakai tangan ya. Nah, kemudian dilebarkan, ini diputar-putar sambil ditarik-tarik ya teman-teman, supaya lubangnya tuh lebih besar. Kemudian ini kita rapihkan kembali bagian pinggirnya yang bekas tadi kita pencet-pencet ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa ditekan juga sekaligus kencang seperti ini. Nah, jika tidak ada gelembung, ini boleh langsung kita lubangi ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan saja, jika ada gelembung teman-teman pencet dan pecahkan, jika tidak ada gelembung langsung aja kita lubangi. Oke, ini kita susun di wadah. Nah, setelah selesai semua, ini kita akan proofing selama 45 menit. Dan ini di menit ke-35 ya teman-teman, adonan sudah mengembang seperti ini. Jadi patokannya teman-teman harus sering-sering cek adonan ya. Jadi tidak berpatokan selama 45 menit atau 1 jam. Jadi bisa lihat aja dan menyesuaikan cuaca di tempat teman-teman masing-masing ya. Jika cuacanya panas, ini akan mempercepat proses proofingnya ya. Dan ketika adonan sudah terlihat mengembang seperti ini ya, di menit ke-35 saya sudah panaskan minyak. Jadi di menit ke-45 itu sudah menggoreng ya teman-teman. Nah, ini adonannya terlihat menul-menul. Dan teman-teman usahakan panaskan minyaknya itu di api sedang tapi cenderung kecil ya teman-teman. Dikecilin lagi sedikit ya. Nah, ini terlalu sesak ya teman-teman. Ini minyaknya agak sedikit karena tadi habis menggoreng juga. Nah, usahakan teman-teman nanti jika menggoreng jangan kepenuhan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini setelah matang atau setelah kedua sisinya menguning, kita angkat. Ini donatnya cantik-cantik ya teman-teman. Dan Masya Allah ini besar-besar dengan dough 20 gram. Ini terlihat sangat besar sekali ya teman-teman. Ini kurang lebih diameternya itu variasi ya, karena saya tidak pakai cetakan. Jadi antara 7,5 cm sampai 8, dan ada juga 8 cm lebih ya teman-teman.
Ini memang besar banget. Jadi untuk ukuran blok mini atau yang ukuran 19,5 kali 13 ini memang kebesaran ya teman-teman. Tapi walau demikian saya tidak mengurangi timbangannya ya teman-teman, karena pembeli saya atau pelanggan saya sudah taunya memang besar seperti ini ya. Jadi sesak-sesakan aja di dusnya gitu ya. Oke, ini kita lanjut untuk menggoreng semua donatnya hingga selesai. Dan bagi teman-teman yang masih bingung harus pakai resep yang mana, semuanya bagus, semuanya boleh dipakai ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan persediaan bahan yang teman-teman punya. Ya, seperti itu ya. Dan inilah hasilnya teman-teman, donat yang kita buat hari ini. Ini donatnya cantik-cantik, menul-menul. Dan white ringnya pun terbentuk ya. Nih donatnya nih seperti ini ya teman-teman, terlihat cantik, mulus, dan menul banget. White ringnya juga tinggi. Jadi teman-teman bisa gunakan teknik atau resep ini ya. Hasilnya memuaskan ya teman-teman. Dan apakah resep ini sesuai dengan apa yang saya harapkan? Yaitu mau hasil donatnya empuk, lembut, seratnya halus atau sedikit padat ya teman-teman, dengan resep yang saya pakai ini. Oke, sekarang kita lihat saja dalamnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini yang saya lubangi ya. Oke, kita lihat sama-sama. Wow, donatnya empuk, lembut. Coba kita lihat lagi. Nah, sesuai ekspektasi ya teman-teman. Ini hasil donatnya empuk, lembut, seratnya halus, dan terlihat lebih padat ya teman-teman. Oke, ini akan saya susun di wadah untuk nanti saya bawa jualan ya teman-teman. Dan ini kita lihat sekali lagi donatnya dalamnya seperti apa. Jika teman-teman masih kurang yakin, kita coba buka lagi ya. Nah, donatnya terlihat empuk kan? Ini beneran empuk teman-teman. Ini asli ya, resep ini hasilnya ini ya teman-teman. Menghasilkan donat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.